akan masuk di halaman 64 ya. Apakah pengalaman menjadikan seseorang kompeten? Ya. Sambil ini rekan-rekannya boleh diingatkan lagi, teman-teman yang memungkinkan, yuk kita on cam ya. Oke, mungkin ada yang mau baca? Hari ini kita akan habiskan ya untuk bab 2-nya. Ada yang mau baca? Boleh saya kok. Oke. Sebetulnya Cilia kan Kedengeran besok. nggak? Apa sinyal saya putus-putus ya? Enggak sih. Oh iya boleh, apa aja nih? Tapi nggak apa-apa, oke. Kayaknya eh, terimanya agak susah, soalnya ini sinyalnya kayaknya lagi ini juga kurang bagus. Oke. Ya udah, saya baca ya. Apakah pengalaman menjadikan seseorang kompeten? Seorang karyawan perusahaan perekrutan memberitahu saya mengenai masalah yang dihadapi orang-orang di profesinya ketika mencocokkan karyawan dengan pekerjaan yang tepat. Saat ini jelasnya, kebanyakan resume dibuat oleh para ahli dengan membayar mereka. Jadi semakin sulit untuk menentukan kualifikasi seseorang yang sebenarnya dari cara resume itu tampak dan terbaca. Poin utama yang karyawan perusahaan perekrutan kami ketahui adalah bahwa pengalaman dan kemampuan seringkali tidak searah. Saya memintanya untuk menjelaskan. Ya, jawabnya. Pengalaman bisa sangat menyesatkan. Misalnya, 5 tahun pengalaman bisa jadi seseorang itu telah menjadi karyawan selama 5 tahun, tetapi tidak mempelajari apapun selama 4 tahun terakhir. Pengalaman diukur hanya dari jumlah tahun bekerja, tidak mengindikasikan keahlian seseorang. Seringkali terjadi, lanjut teman saya, seseorang dengan pengalaman 2 tahun telah menjadi lebih bernilai daripada seseorang dengan pengalaman 10 tahun. Hal yang penting untuk bisa naik level adalah seberapa banyak yang telah dipelajari ketika bekerja di perusahaan sebelumnya, bukan hanya jumlah waktu kerja. Poinnya, memperoleh imbalan finansial dan psikologis yang terbaik dan menjalani praktek dan komitmen. Waktu yang dihabiskan dalam suatu pekerjaan tanpa adanya pertumbuhan ujungnya adalah membuang waktu. Wirausahawan juga berkorban. Sebagian besar milioner itu sukses atas usaha sendiri. Sebagian besar milioner tidak mewarisi kekayaan nenek moyang mereka. Dari 1 juta milioner di Amerika, 81% memperoleh kekayaan dari bisnis mereka sendiri. Sukses dalam bisnis Anda sendiri juga membutuhkan pengorbanan. Ketika seseorang melihat milioner yang berhasil atas usaha sendiri, dia iri dan mengasumsikan keberuntunganlah yang membuat orang itu kaya. Mereka benar kalau kita mengartikan keberuntungan sebagai usaha supaya bisa memiliki rumah yang bagus, mobil mewah, dan liburan mahal, bekerja 70 hingga 100 jam per minggu, meresikokan tabungan ke dalam bisnis, meminjam lebih banyak uang, dan meninggalkan kesenangan seperti menonton TV, membaca, dan waktu berkumpul bersama teman. Cara memilih karir yang tepat. Anda akan menghabiskan waktu hidup Anda dengan bekerja daripada melakukan hal yang lain. Kualitas kehidupan kerja Anda secara langsung mempengaruhi kualitas kehidupan Anda dengan pasangan, anak, dan teman. Anda menyukai diri sendiri seperti seberapa banyak Anda menyukai pekerjaan Anda. Dan seberapa besar kesuksesan, kekayaan, kebahagiaan, dan kesehatan tergantung dari pekerjaan Anda. 2 pertanyaan penting untuk mencari karir yang tepat adalah: 1, akankah imbalannya didasarkan pada kinerja? 2, apakah pekerjaannya meningkatkan kemampuan Anda? Akankah imbalannya didasarkan pada kinerja? Pertanyaan penting ketika memilih pekerjaan adalah: akankah imbalan saya, gaji, bonus, tunjangan, promosi, akan didasarkan pada kinerja saya? Dengan kata lain, jika Anda melakukan pekerjaan dengan sangat baik, apa Anda akan dibayar lebih besar daripada jika Anda bekerja dengan sekedar baik saja? Logika kita bilang, kalau semua rencana gaji seharusnya didasarkan pada seberapa baik seorang pekerja melakukan tugasnya. Tapi seringkali hal ini bukanlah masalahnya. Saya bagikan suatu contoh yang seringkali Anda lihat juga. Jill, Bob, dan Frank
bekerja sebagai kasir di supermarket. Pekerjaan mereka itu sama, yaitu menyambut tamu dengan ramah, menjumlah harga produk, menerima pembayaran, memasukkan barang ke dalam plastik, dan mengatakan terima kasih dengan ramah. Jill penuh dengan antusiasme dan semangat, dia melayani 150 pelanggan selama shift kerjanya. Bob biasa aja, hanya berusaha sekedarnya dan melayani 100 pelanggan. Fran menunjukkan sikap, saya bekerja untuk cari sesuap nasi dan melayani 50 pelanggan. Nah, hari ini saatnya gajian dan coba tebak ketiganya mendapatkan gaji yang sama. Tampak tidak adil, tapi banyak orang tidak mendapatkan imbalan sesuai apa yang mereka kerjakan. Dari contoh ini, Jill mensubsidi Bob dan Fran. Ada satu situasi di mana imbalan itu searah dengan kinerja, yaitu komisi penjualan. Komisi para penjual dibayar atas dasar seberapa banyak mereka menjual. Sistem apa yang lebih logis lagi? Tujuan dari penjualan adalah untuk menjual. Wirausahawan juga mendapat imbalan dari seberapa bagus pekerjaan yang mereka lakukan dalam menghasilkan uang untuk bisnisnya dan mengendalikan biaya yang dikeluarkan. Sebelum Anda menerima pekerjaan, bukankah masuk akal untuk mencari tahu apakah upaya ekstra Anda akan diberikan imbalan? Dua area di mana terdapat sedikit atau mungkin tidak sama sekali suatu korelasi antara imbalan dan kinerja adalah pegawai pemerintah dan pegawai institusi pendidikan. Anda mungkin pernah kenal seorang pegawai negeri berdedikasi yang memberikan usaha profesional terbaiknya, tapi tidak dibayar sebanyak rekan kerjanya yang pada kenyataannya tidak melakukan apa-apa. Hal yang sama juga terjadi pada guru. Baik di birokrasi pemerintahan maupun pendidikan, lebih banyak imbalan seringkali diberikan atas dasar jumlah tahun kerja daripada kualitas pekerjaan yang dilakukan. Kecuali ada faktor lain yang bisa menambah imbalan keuangan, orang-orang pintar cenderung memilih karir di bidang lain. Apakah pekerjaannya meningkatkan kemampuan Anda? Sebelum Anda mengambil suatu pekerjaan, tanya kepada diri Anda sendiri, akankah saya menjadi orang yang lebih baik dalam 6 bulan, setahun, 3 tahun dari sekarang? Kalau Anda mempertimbangkan untuk keluar dari pekerjaan Anda yang sekarang, tanyakan hal ini. Apakah saya telah mempelajari hal yang bermanfaat di pekerjaan yang sekarang? Jika jawaban atas pertanyaan pertama adalah tidak, maka jangan ambil pekerjaan itu. Jika jawaban untuk pertanyaan kedua adalah tidak, maka pindah secepat mungkin. Lakukan masa magang Anda sebaik mungkin. Semua orang membutuhkan pusat pembelajaran, yaitu suatu tempat untuk memperoleh pengetahuan, keahlian, dan teknik untuk mempersiapkan apa yang dia inginkan. Pemain sepak bola cerdas yang ingin masuk ranking profesional akan memilih sekolah di mana kebanyakan pemain direkrut. Dokter yang bercita-cita tinggi memilih sekolah kedokteran yang paling ternama, dan orang yang ingin belajar di bidang komputer secara menyeluruh akan bekerja magang di perusahaan komputer ternama. Pertimbangan dasar dalam memilih pekerjaan bukanlah gaji awalnya, tetapi apa yang bisa Anda pelajari akan membantu diri Anda semakin baik atau untuk mempersiapkan diri Anda untuk memulai perusahaan Anda sendiri. Kebanyakan rekanan hukum dan akuntan, agensi iklan, klinik medis, dan perusahaan konsultan dimulai oleh orang-orang yang mempelajari keahlian dibutuhkan untuk bekerja di perusahaan lain. Pertanyaan penting dalam mengevaluasi kesempatan kerja apapun adalah, apa yang bisa saya pelajari yang akan mempersiapkan saya baik di bisnis saya sendiri ataupun promosi yang lebih tinggi di bidang ini? Banyak orang yang buru-buru menyelesaikan masa kuliahnya untuk magang di perusahaan di mana mereka hanya sedikit belajar atau bahkan tidak belajar sama sekali tentang hal-hal yang bisa digunakan untuk menambah kemampuan mereka. Tidak belajar itu tidak baik. Cari pelatih atau mentor yang bisa banyak mengajari Anda. Aktor hebat menajamkan keahlian mereka dengan bekerja dengan sutradara yang hebat. Hanya ada sedikit pemain sepak bola hebat yang bisa mencapai puncak prestasi tanpa pelatih yang hebat. Penjual yang hebat juga diajari teknik dasar oleh manajer penjualan yang hebat. Ingat baik-baik, jika Anda sudah tahu lebih banyak dari atasan langsung Anda, maka Anda membuang waktu. Anda juga harus mau pergi ke bootcamp. Layanan militer menggunakan bootcamp untuk mendoktrinasi anggota baru. Pelatihan dan disiplinnya sangat keras. Tujuan utama bootcamp adalah untuk memberikan pelatihan dasar dan untuk mengevaluasi tiap orang untuk tugasnya nanti. Tetapi tujuan penting lainnya adalah untuk menentukan apakah anggota baru itu bisa menerimanya. Beberapa orang tidak sanggup dan mereka akhirnya dilepaskan. Tetapi ada juga bootcamp bagi penduduk sipil
Yang saya pikirkan sekarang adalah Southwestern Company, suatu organisasi di Nashville yang merekrut ribuan anak kuliahan untuk menjual literatur Alkitab selama musim panas. Setelah beberapa hari pelatihan intensif di Nashville, mereka dikirim ke seluruh negara untuk menjual produk itu. Pekerjaan itu sangat berat. Mereka mulai bekerja pagi-pagi hingga tengah malam menjual langsung kepada konsumen. Penjual muda itu bekerja berdasarkan komisi langsung dan mereka seringkali mendengar tidak ketimbang ya ketika mereka menawarkan produk. Tetapi mereka belajar dasar penjualan yang efektif seperti angkatan laut di bootcamp yang belajar cara bertahan hidup ketika perang. Saya telah bertemu dengan banyak alumni Southwestern selama bertahun-tahun dan mereka hampir selalu menjadi orang yang paling sukses dalam bisnis dan profesi. Musim panas mereka sebagai pegawai Southwestern merupakan titik tertinggi di dalam kehidupan mereka. Mereka belajar cara bertahan hidup dan sukses. Produknya hebat dan kepemimpinannya unggul, tetapi kesuksesan masih tergantung kepada individunya. Seseorang harus berusaha sendiri. Berikut review singkatnya. Patahkan rantai perbudakan karir. Anda selalu berada di usia yang tepat jika ingin mengubah pekerjaan. Gaji di masa depan lebih penting daripada gaji saat ini. Orang terdekat Anda ingin Anda bahagia dengan pekerjaan Anda. Setiap bidang terbuka bagi setiap orang yang mau melakukan yang terbaik. Ingin lebih sehat? Nikmati pekerjaan Anda. Cintai pekerjaan Anda, kalahkan stres dan penyakit lainnya. Pengorbanan adalah investasi dalam kesuksesan. Berkorbanlah dan Anda akan mendapatkan imbalannya. Dalam memilih pekerjaan, pastikan imbalan itu berdasarkan kinerja. Pilih pekerjaan yang membantu diri Anda untuk tumbuh dan maksimalkan bakat Anda. Oke, kita seperti sampai sini. Kita habiskan bab 2. Oke, banyak poin menarik ya. Saya baru berpikir ini loh tadi sebelum saya baca loh. Dan kok pas ya, bahwa sambungannya dari yang kemarin dibaca itu adalah menurut saya ya, kuncinya untuk bisa berkorban. Ya, saya juga banyak merenungkan ya selama saya ada di bisnis HDI ini adalah saya diingatkan untuk terus saya bisa menikmatinya. Kenapa? Karena saya memilih untuk mencintainya gitu ya. Memberikan hati gitu ya, full heart gitu. Saya pernah dengar materinya Nugroho gitu kan, bahwa yang dibutuhkan di HDI itu bukan full time-nya gitu ya. Bukan jaminan bahwa ketika orang itu melepaskan semua pekerjaannya terus dia hari ini hanya punya pekerjaan di HDI saja pasti dia sukses, enggak gitu ya. Tetapi kuncinya adalah full heart gitu ya. Pertanyaan terpentingnya adalah sudahkah Anda memberikan seluruh hati Anda dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang hari ini menjadi bisnis kita sendiri, yaitu bisnis HDI gitu ya. Kuncinya full heart gitu. Nah, waktu itu yang saya ikuti dari kata-kata Nugroho itulah yang kemudian saya renungkan dan kemudian oke. Dan itu adalah sebuah pilihan ya, tidak ada yang bisa memaksa. Saya harus memilih untuk diri saya sendiri gitu. Kok ternyata cocok banget ya tadi kesimpulannya kan juga ya dikatakan nikmati pekerjaannya gitu ya, cintai pekerjaan gitu ya, dan itu yang bisa mengalahkan stres dan penyakit lainnya gitu ya. Memilih untuk mencintainya gitu. Dan saya juga belajar ya dari mentor yang lain bahwa ada proses kan, ya kan? Ini kan sebetulnya bab ini cerita soal proses nih. Mau hasil oke-nya ya harus mau prosesnya juga gitu ya. Itu kan kayak dua sisi mata uang yang harus jadi satu kesatuan gitu. Terus nah, ini tadi ada satu yang di subbab yang menarik ya, bahwa waktu itu tidak menjadi salah satu satu-satunya tolak ukur gitu ya. Bukan berarti orang yang sudah 10 tahun di HDI itu pasti lebih lebih daripada orang yang mungkin baru 2 tahun atau 3 tahun di HDI. Belum tentu ternyata gitu ya. Nah, ini yang kita semua teman-teman harus pegang ya. Artinya gini loh, kan gak jarang ya ketika kita prospek di luar, and then kita tuh ketemu, oh HDI, wah saya mah udah tahu dari lama gitu ya. Saya dulu udah pernah join gitu ya. Oh kapan? Oh udah lama sekali, era masih tahun 2000-an gitu ya. Dan kemudian
kita berpikir, wah dia pasti udah tahu semuanya gitu ya tentang HDI. No, 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 no. Kalau pertanyaan saya pasti nomor satu, lah terus setelah itu hari ini masih di HDI nggak? Oh ya udah nggak, udah pasti eh, itu saya langsung coret dari daftar, ya kan? Kalau hari ini aja dia udah nggak di HDI, wah saya udah nggak bisa dengar kata-katanya dia lagi, gitu ya. Kalau dia masih di HDI, oke, sudah seberapa tinggi peringkatnya, sudah seberapa besar jaringannya, ya itu juga menjadi tolak ukur kalau bagi saya, gitu ya. Dia 20 tahun di HDI itu belum tentu jaminan kalau dia itu pasti besar gitu ya. Karena tadi pilihan lagi gitu ya. Bagi saya ketika saya baca tadi, nanti teman-teman boleh sharing versi Anda ya. Versi saya adalah selama bekerja itu belajar apa? Nah, itu yang penting gitu ya. Ada poin-poin yang harus dipelajari. Contoh yang saya memperhatikan ya beberapa rekan-rekan saya gitu ya yang baru-baru. Contoh ketika mereka ikut sebuah pertemuan, sebuah acara. Ya, mereka cuma sampai sebagai, menurut saya ini ya, beberapa penilaian saya, mungkin bisa saja saya salah, tapi beberapa rekan saya yang masih baru-baru itu, saya melihatnya mereka masih sebagai, dalam tanda kutip, penonton gitu ya. Jadi kalau ditanya, gimana tadi belajar apa? Oh, acaranya bagus, oh, gitu ya. Oh ya, pertemuannya bagus. Padahal bukan itu poinnya. Padahal yang penting poinnya adalah, oh saya belajar materi ini, oh ternyata saya belajar ini, saya belajar itu, gitu ya. Nah itu yang saya dulu belajar dari mentor saya ya. Setiap kali saya ikut pertemuan, saya berusaha menjadi sebuah spon yang menyerap sebanyak mungkin, sebanyak-banyaknya yang saya bisa serap materi yang dibagikan. Ya. Sehingga hari ini ketika saya melakukan open mind, ya sebetulnya saya hanya memperkatakan ulang, menceritakan ulang apa yang sudah saya dapatkan dari pertemuan-pertemuan. Cerita tentang ikan paus, cerita tentang doa yang terjawab, cerita tentang apalagi tentang setia versus pintar, ya kan? Cerita tentang persiapan masa pensiun dan lain sebagainya. Itu semua adalah apa yang saya dapatkan dari pertemuan, ya saya serap materinya. Nanti kan kuncinya adalah apa yang saya pelajari, itu yang penting gitu ya. Bukan, wah caranya bagus, bukan itu. Itu nggak penting. Yang penting saya belajar apa. Ya, contoh nih, kayak kemarin waktu produk knowledge spesial ya bersama Bu Lili. Yang saya belajar apa? Logika berpikir kesehatannya. Oh, ternyata saya urutkan gitu kan. Bahkan karena ada rekamannya, saya putar lagi gitu ya. Saya putar ulang lagi. Kenapa? Saya belajar lagi logika berpikirnya. Ya kan? Saya tahu Bu Lili itu lebih jago daripada saya untuk hal kesehatan. Itu kenapa saya harus belajar dari dia. Gitu kan? Logika berpikir kesehatannya ini seperti apa sih? Oh, cerita-ceritanya ini seperti apa sih? Gitu ya. Dari pengalaman pengetahuannya dia, itu yang saya serap. Itulah yang saya belajar. Jadi spon. Serap sebanyak-banyaknya dari pertemuan itu. Yang kemudian itu menjadi materi saya, menjadi bahan saya ketika saya ketemu orang, gitu ya. Itu yang kemudian saya ceritakan ulang, gitu. Nah, itu yang penting. Itu yang membuat punya nilai, gitu. Value-nya tuh dari situ, gitu. Nah, ini pagi ini saya sharing itu yang mungkin mengingatkan lagi untuk teman-teman semua, gitu ya. Eh, Kalau Anda mungkin hari ini ikut pertemuan lupa untuk jadi spon, maka yuk jadi spon. Ya. Pertama-tama itu penting untuk diri kita sendiri dulu gitu ya. Saya pernah terjebak juga sikap yang salah ketika ikut pertemuan yaitu dengan nunjuk-nunjuk orang lain gitu ya. Wah ini mestinya ya kalau si Anton itu ikut, bagus ini. Wah ini ya kalau mestinya ya si Agnes ikut, wah bagus ini. Wah ini ya, ini bener loh, ini materi penting buat si ini, si itu, dan seterusnya gitu ya. Padahal yang penting adalah saya dulu. Sayanya berubah enggak? Kalau sayanya enggak berubah enggak bisa. Ya, ingat hukum duplikasi. Rekan saya di bawah saya, downline saya, itu akan mengikuti apa yang saya lakukan, bukan apa yang saya katakan. Itu ya, itu hukum duplikasi. Itu yang jadi makanya nomor satu yang di sini yang dipentingkan bukan apa, yang dipentingkan sayanya dulu, sayanya yang harus berubah gitu ya. Nah,
apakah imbalannya didasarkan pada kinerja? Nah, ini menarik ya. Dan saya dari tadi sebetulnya dalam hati senyum-senyum sendiri. Kok bisa gitu ya? Ternyata ceritanya di Amerika kok ya sama seperti cerita di Indonesia gitu ya. Kebetulan karena kemarin saya follow up ya dan ketemu konsumen yang sudah beberapa kali beli tapi belum pernah ketemu karena kenal dari online. Akhirnya kemarin ketemu dan ternyata beliaunya pensiunan dari pegawai pemerintah ya. Terus kita tuh jadi ngobrol banyak. Eh, saya sambil tanya-tanya gitu kan dunia di dalam ASN itu tuh seperti apa gitu ya kan saya kan belum pernah jadi ASN otomatis saya nggak pernah punya gambaran kan jadi ASN itu seperti apa saya hanya tahu kulit-kulitnya aja nah itu jadi kita ngobrol banyak soal itu gitu ya nah yang saya pernah lihat juga di salah satu materinya KDM ya kalau Anda belum tahu KDM adalah Kang Deddy Mulyadi gitu ya salah satunya kan dia menyoroti tentang insentif yang diberikan berdasarkan administratif yang tadi sama kan oh karena dia absensinya bagus maka diberikan insentif gitu ya tapi kan sekarang mulai dirubah untuk insentif itu diberikan berdasarkan kinerja gitu ya nah di sini kan message-nya jelas banget ya mesti cari yang ini dalam memilih pekerjaan pastikan imbalan itu berdasarkan kinerja dan itu di HDI udah itu semuanya jelas 100% ya. Kita nggak pernah di HDI itu dikasih imbalan berdasarkan oh karena Anda sudah 10 tahun di HDI dapat ini, oh karena Anda sudah 20 tahun di HDI Anda dapat itu. Kan nggak pernah begitu. Semua berdasarkan prestasi yang artinya apa? Tidak masalah Anda itu baru 1 bulan di HDI, Anda baru 1 minggu di HDI itu tidak ada masalah karena semuanya berdasarkan kinerja. Kalau Anda bekerja jauh lebih keras dan jauh lebih baik dari orang-orang yang mungkin sudah sekian lama joinnya di depan Anda mungkin hari ini bisa punya prestasi yang jauh lebih baik dari mereka loh. Gitu ya. Nah, karena apa? Semuanya di HDI ini berdasarkan kinerja. Kinerja Anda lah yang akan menentukan gitu ya. Anda yang kerja keras, udah pokoknya apapun gitu ya, apalagi hari ini the power of kepepet gitu ya, udah tanggal 30, besok 31, bulan Juli selesai, kita hanya punya waktu tinggal 2 hari ini, wah saya udah nggak punya banyak waktu lagi, saya punya target mau diamond, saya masih kurang sekian, 2 hari ini akan saya kejar mati-matian. The power of kepepet, dah buka daftar namanya. Kalau yang tadinya ya saya ngalami juga ya, mau kontak orang tuh mikirnya ya ampun ribet banget ibaratnya dari Jakarta sampai Surabaya gitu ya mikirnya nggak habis-habis akhirnya apa kalau sudah the power of kepepet hajar aja udahlah nggak tahu lah apapun hasilnya nanti atau orangnya mau ngomong apa bodoh amat gitu ya teringat lagi ajarannya Pak Chandra Gunawan ya rai gedek moto picek kuping budek lambe jeplak sing penting diamond gitu ya terjemahan bahasa Indonesia soalnya kurang enak gitu ya muka tebal gitu kan mata tidak melihat kuping tidak mendengar ngomong terus yang penting akhirnya diamond gitu ya kemarin saya juga ketemu pengusaha juga dan ini juga menarik ya dia berbisnis di interior dan yang menarik kan saya tanya loh apakah bapak itu lulusan arsitek atau desain gitu ternyata enggak loh bahkan dia cuma lulusan SMA terus dia belajar dari mana ya dari pengalaman kerja ya kan dia waktu kerja dia belajar terus sisanya dia mempelajari dari yang lain-lainnya ya dan ketika dia buka usaha sendiri saya juga tanya gitu ya dan ini kuncinya saya menarik benang merah yang sama adalah apa tidak banyak mikir udah pokoknya jalan aja gitu ya jalan aja percaya aja nggak banyak mikir itu yang juga saya ingatkan ya karena untuk finish strong itu yang kita butuhkan selama 2 hari ini nggak boleh banyak mikir banyak kerja banyak kerja dan terus dipikir gitu ya bahkan kalau perlu mungkin kalau kita tahu ada teman kita yang closingnya banyak nah segera cari info yang tadi kok bisa dapat banyak gitu kamu melakukan apa gitu ya dicoba gitu ya coba ditiru gitu dan jangan lupa ya kalau tadi kan juga banyak tuh di awal dikatakan karena keberuntungan lo nggak tahu anda coba putar lagi ya rekaman Embos 2 bulan yang lalu waktu Cik Vilu cerita ya kan bagaimana dia
punya closingan besar di eventnya dia? Apakah karena keberuntungan? No. Anda harus cerita the big story behind the scene-nya. Ya kan, bagaimana persiapannya mereka, bagaimana pengorbanannya mereka, itu relate banget dengan bab yang kita bacain. There is a big story behind the scene-nya. Ya, ada cerita besarnya yang behind the scene itu yang kita mesti belajar. Oh, preparation-nya seperti ini, oh dia melakukan seperti itu gitu ya. Terus ada arsiteknya di belakangnya itu ada Bu Suryawati itu yang bikinin flyernya, yang bikinin paketnya, gitu ya, strateginya seperti apa, loh itu semua ada behind the scene-nya, gitu ya, ada behind the story-nya, dan itu mereka punya pengorbanan yang luar biasa juga, gitu ya. Dan terakhir nih dari saya ya tentang apakah pekerjaannya meningkatkan kemampuan Anda, gitu ya. Dan ini bagi saya menarik ya ketika tadi ada perkataan gaji masa depan itu lebih penting daripada gaji saat ini. Nah, ini saya juga menemukan banyak terutama yang berlatar belakang employee itu kan terjebak di sini gitu ya. Kenapa kok nggak berani untuk saya bukan ngomong ini untuk mendorong Anda yang employee melepaskan pekerjaan, bukan loh ya. Tetapi untuk betul-betul mempertimbangkan apakah saya akan stuck di sini, gitu ya. Terutama kan kalau yang saya Anda kalau yang pernah dengerin materi saya kan pernah ngomong kan bahwa problem terbesar employee ini adalah kalah sama inflasi, ya kan? Gajinya paling naik sekitar 5 sampai 8% setahun, kalau naik gitu ya dalam kurung kalau naik dalam kurung lagi kalau nggak turun. Karena saya pernah ngalami ya, ketika perusahaannya keuangan nggak oke, gajinya turun gitu ya, bisa turun loh gaji itu, gajinya turun. Nah, sedangkan semua biaya hidup tuh naik ya. Kalau Anda baca berita, ya beberapa waktu yang lalu keluar berita, siap-siap harga beras mau naik 15% ya. Harga berasnya mau naik 15%. Gitu. Nah, ini kan problem gitu ya. Nah, jadi kalau stuck di sini ya bahaya nih gitu ya. Nah, kita kan mesti ngelihatnya di masa depan. Nah, ini relate banget kalau di HDI. Kalau Anda ingat waktu presentasi ya, kita sampai di waktu kita ceritakan ya eksponensialnya. Bulan pertama ada timnya 2 orang, bulan kedua 4 orang, 8 orang dan seterusnya. Kita cerita sampai di bulan ke-6. Di bulan ke-6 terus kita hitungin, keluarlah hasilnya 2.880.000. Nah, itu prakteknya di dunia nyata, ya ini nih. Banyak orang yang akhirnya berhenti di HDI karena merasa bahwa ini bisnis nggak worth it. Karena apa kok nggak worth it? Karena hari ini gue cuma terima sekian, gitu ya. Bonusnya kecil banget, gitu. Mungkin masih manajer awal, yang bonus mungkin masih 700.000, 1 juta, gitu ya. Yang terus, mana yang katanya bisnis besar? Saya bonus cuma 700.000 kok. Bisnis besar tuh dari mananya, gitu ya. Nah, ini yang message-nya menurut saya ada di situ, gitu ya. Gaji di masa depan itu lebih penting daripada gaji saat ini gitu ya. Yang dilihat bukan yang 700.000 yang hari ini bonus saya, tetapi yang dilihat adalah yang besok gitu ya. Kenapa? Karena sekali lagi kita ini masih proses untuk bertumbuh dan belajar. Apalagi kalau Anda yang belum nyampe 3 tahun di HDI gitu ya. Dari pengalaman saya, saya sendiri butuh waktu 3 tahun untuk saya itu paham, oh ternyata bisnis ini tuh harusnya tuh seperti ini loh. Gitu. Itu saya butuh waktu 3 tahun untuk memahaminya, gitu ya. Itu saya. Dan setiap kita itu akan berbeda-beda. Gitu. Bahkan itu baru sisi pengetahuannya ya, belum sampai kemampuannya nih, gitu ya. Belum sampai ke actionnya, gitu. Otomatis kan di presentasi juga kelihatan toh, ceritanya jelas banget. Kalau mau punya income 100 juta per bulan ya Anda mesti punya grup yang besar, ya kan 184 juta itu kan dihasilkan dari 4.096 orang yang masing-masing belanja 300 poin gitu kan. Nah, otomatis untuk punya grup yang besar tadi ya kitanya mesti punya cukup pengetahuan dan kemampuan gitu ya. Pertanyaan paling gampang itu kalau saya belajar adalah itu menurut saya kan levelnya setidaknya seperti level direktur ya, direktur di sebuah perusahaan yang besar ya.
yang setidaknya itu perusahaan udah perusahaan nasional lah itu yang ya kan kalau kita mau ngomong logika kenyataan hari ini ya perusahaan konvensional seperti apa sih yang bisa menggaji seseorang 100 juta sebulan gitu ya kan itu kan logika sederhana perusahaan sebesar apa di posisi yang seperti apa yang orangnya bisa digaji 100 juta. No, otomatis pertanyaannya adalah orang di level itu punya kemampuan dan pengetahuan yang seperti apa gitu ya. Nah, dan mungkin terakhir dari saya ya, tadi kan juga ada yang menarik ya sebentar nih. Ingat baik-baik, jika Anda sudah tahu lebih banyak dari atasan langsung Anda, maka Anda membuang-buang waktu. Bahaya loh ini. Itu juga yang artinya message buat setiap kita. Kalau kita sebagai upline nggak bertumbuh, wah ini juga bahaya gitu ya. Nah, itu dari saya. Jadi ya harus terus grow terus gitu ya, bertumbuh terus, berubah terus gitu ya. Nggak boleh stuck, apalagi di zaman sekarang. Oke, 831 dari saya. Mungkin ada yang mau sharing? Dapat apa? Ya, ayo, terutama teman-teman yang baru ya, boleh ya sharing ya. Jadi dengan kita belajar untuk berbagi sharing itu salah satu metode belajar loh ya. Karena dari awal dulu saya diajari salah satu kunci menjadi orang sukses itu harus punya satu sikap yang namanya teachable. Teachable itu berarti mau belajar, mau diajar, dan terakhir mau mengajar. Itu ya. Ini tiga ini nggak bisa dipisahkan. Ini menjadi sebuah kesatuan. Ya, mau belajar, mau diajar, dan mau mengajar. Gitu. 3 in 1. Gitu. Jadi ketika kita berbagi sharing, kita tuh lagi belajar loh, belajar untuk mengajar gitu ya. Walaupun awal-awal rasanya nggak enak, canggung gimana, tapi ya nggak apa-apa, jalanin aja gitu ya. Oke, ada yang mau sharing? Saya tunggu. Ya, kalau nggak ada, saya berharap Anda dapat something dari sharing saya, gitu ya. Pak Eh, Ronald, Pak Ronald. silahkan Bu Bulan. Waduh, sudah saya tunggu-tunggu loh. Nanya ya Pak. Saya Boleh. kan newbie lah di sini lah ya. Bagaimana cara Bapak menyiasati, kan Bapak perlu waktu 3 tahunnya untuk memahami, oh caranya gini nih kalau mau jalan gitu ya. Eh, eh, nah, menyiasati yang tadi tuh Pak, oh kok udah posisinya tapi kok masih cilik gitu. Secara maunya kan cepet ya, apalagi kalau kita yang karyawan gini ya Pak, kita udah punya satu standar income tertentu ya, yang eh, siapa saya sih mau banget ya bisnis, cuma kan meninggalkan yang existing ini kayaknya nggak mungkin ya, bon-bonan banyak gitu kan. Nah, sementara kadang-kadang selama berjalannya waktu, karena saya juga di kantor juga handle tim bisnis gitu kan, jadi kayak ya di Uber juga ya sama bos ya. Jadi kadang-kadang itu persimpangannya adalah mungkin manage waktu atau apa? Ada saran nggak Pak gitu untuk membuat kita bisa melihat big picture-nya? Karena kan kalau di atas kertas kan kayak good to be true gitu, kadang-kadang iya nggak sih gitu, gila ngumpulin 4.000, aku sih mau 4.000 orang terkumpul, cuman how gitu kan. Terus kalau oke, mau coba go digital gitu kan. Nah, ketika saya ikut beberapa kelas digital yang di luaran sana gitu, semuanya tuh jatuhnya memang harus full time juga. Orang-orang yang sukses di digital marketing kayak Denny Santoso lah, atau kayak beberapa lah, saya kan memang follower mereka mereka ya, itu mereka memang juga eh, mendapatkan best result di bidangnya, tapi memang all out juga kan. Jadi sementara untuk orang-orang yang masih, karena saya juga kan merekrut tim yang posisinya masih seperti saya nih Pak, jadi saya mungkin belum jadi good example buat mereka kan. Istilahnya lo apa sih gitu. Jadi mereka mau follow juga kayak ya lihat dulu deh, mungkin kayak ya lihat lo dulu deh, kalau lo berhasil ya mungkin mereka akan follow. Cuman ya itu, gimana ya men-switch mindsetnya kita sehingga kita pembagian managing waktunya itu nggak tergulung dengan
kan kita mau pindah nih, mau pindah kuadran ya ceritanya ya. Sekarang kan saya masih di employee, tapi mau switch ke sini, cuman masih ketarik-tarik sama yang existingnya ini karena ya satu lagi nggak mungkin juga meninggalkan tanggung jawab gitu kan. Meskipun banyak sih yang seperti itu gitu. Mereka tetap dapat gaji tapi ya udah kerjain yang lain. Tapi saya rasanya kok nggak bisa ya eh, nyuekin nyuekin tanggung jawab dari bos-bos terus ngejalanin bisnisnya itu. Boleh sharing nggak Pak? Ada insight, ada ide apa, atau ada masukan gitu Pak? Thank you. Sorry Mak, Wow, masih on off cam ya Pak? pertanyaannya keren banget ya. Eh, yang pertama ya memang kita harus profesional ya, Bu Wulan. Benar. Ketika Anda sebagai employee kan otomatis Anda punya office hour, jam kerja gitu ya. Ketika di jam kerja ya harus profesional gitu ya. Maksudnya ya wong kita digaji ya harus tanggung jawab dong gitu. Tapi kan saya nggak tahu nanti Bu Wulan confirm ya. Anda punya day off nggak? Anda punya hari libur, Anda punya jam setelah jam kerja, kan nggak 24 jam toh di kantor, Enggak. ya toh? Cuma kadang-kadang after office itu kayak energy drain gitu loh Pak. Habis gitu kan. Karena saya juga hari-hari tuh ke lapangan kan. Ketemu Ya, customer jadi handle customer itu kan juga ngabisin energi kadang-kadang gitu. Jadi bagaimana tetap keep up di energi tetap high gitu ya. Karena memang saya juga mau ngerjain itu after office tapi kadang-kadang pada saat udah semuanya selesai katakan jam 4 lah, sore-sore lah jam jam 3 jam 4 itu udah mulai slowing down kan, meeting-meeting udah mulai nggak ada. Tapi itu kayak oke, mau start apa ya gitu. Kayak udah habis gitu loh Pak. Jadi kayak wah, itu jadi kayak perlu gimana caranya memaintain energi tetap tinggi sehingga after office atau pada saat kerjaan di kantor itu udah slow down, saya tetap bisa naik gitu. Atau misalkan Sabtu Minggu, itu kan saya nggak ngantor kan Sabtu Minggu, tetap manage energi kali ya Pak ya, mungkin lebih tepatnya. yes. Jadi tadi Bu Wulan sebetulnya ngomong udah bagus banget ya, udah bener. Yaitu time management, itu kuncinya di situ. Masalahnya adalah, nah ini gimana nih, energiku udah habis, ya pasti tips nomor satu adalah konsumsi polenergi gitu ya, supaya punya energi lagi, punya stamina. Terus nomor dua adalah, kalau saya mempelajari ya, yang seringkali mendrain energi kita itu adalah emosional gitu ya. Yang membuat kita punya energi unlimited itu adalah dream, impian. Nah, jadi ya satu dikuatkan dulu impiannya gitu kan. Aku nih pengen mencapai apa sih gitu ya. Apa yang aku betul-betul ingin capai di dalam hidupku. Sehingga aku nih rela untuk berjuang gitu ya. Mungkin impian untuk anak, impian untuk diri sendiri itu apa gitu ya. Impiannya misalnya let's say, wah aku pengen banget loh bisa ke Taiwan loh gitu ya. Menang explore sampai ke Taiwan aku mau banget loh. Aku belum pernah ke Taiwan dan aku udah dengar cerita-cerita Taiwan itu cakep banget. Aku pengen banget loh ke Taiwan. Dan itu yang kita memorize terus itu ya, diulang-ulang terus. Mungkin sering lihat videonya, sering browsing gitu ya soal Taiwan gitu. Sehingga memperkuat dream-nya, memperkuat impiannya. Karena impian itu akan memberikan kekuatan. Kedua, tadi mesti ketika time management ya, berarti bisa kontrol waktu dan ini yang penting, kontrol emosi. Gitu. Makanya dulu saya juga nggak ngerti ya, ketika dikatakan EQ itu jauh lebih penting daripada IQ, gitu ya. Kecerdasan emosional itu jauh lebih penting daripada kecerdasan intelijensia. Dulu saya nggak ngerti, kok bisa gitu ya. Setelah saya jalani hari ini saya baru tahu. Tadi ya, kenapa sih kok kita tuh kayak nggak punya semangat untuk melakukan? Karena emosinya udah keseret turun gitu. Misalnya kayak ada beban, mungkin ada masalah. Let's say katakan namanya suami istri kadang-kadang ada pertikaian rumah tangga gitu ya. Ketika terjadi pertikaian rumah tangga, and then itu kebawa-bawa sampai di kerjaan. Akhirnya apa? Di kerjaan jadi nggak semangat gitu kan. Sebel, nggak berhenti-berhenti gitu ya. Lagi bete gitu kan. Nah, itunya yang harus cepat-cepat di-switch. Caranya nge-switch gimana? Nah, ini yang rahasianya. Ternyata Tuhan itu sudah menaruh tombol-tombol di dalam tubuh kita. Jadi kalau Anda bayangkan kayak robot gitu ya, atau kayak mesin, itu sudah ada tombolnya untuk switch on gitu ya. Ceklik langsung ganti, ceklik langsung ganti, ceklik langsung ganti. Contohnya apa? Kalau kita lagi ruwet nih,
Coba Anda tangannya ditempeli di jidat gitu ya. Terus apa yang membuat ruwet ini diambil, set, buang, plek, ya, set, plek gitu ya. Di pertemuan kan MC sering gitu juga gitu kan. Yo semuanya tangannya diangkat ya, taruh di jidat, plek, ambil, set, buang, plok gitu ya. Kayaknya sesuatu yang main-main ya, padahal enggak loh. Itu ada tombolnya tuh di situ gitu ya. Atau kalau kita ngerasa yang lagi sesek tuh dadanya ya, sama. Ambil set, buang gitu ya. Terus yang kedua, tegakkan bahu gitu ya. Jangan loyo gini, tapi tegakkan bahunya. Ya. Yang ketiga, paksa untuk senyum gitu ya. Paksa untuk senyum gitu. Yang keempat, dengarkan musik-musik, lagu-lagu yang positif, yang membangkitkan semangat gitu ya. Udah lagi loyo, udah lagi down, jangan sampai dengerinnya butiran debu gitu ya. Saya kan suka ngodain karena Pak Johan suka bawain materinya gitu kan. Makanya kalau dia bawain gitu tak puterin sekalian. Tapi itu bener ya, butiran debu lah, kenangan terindah lah gitu ya. Saya nggak tahu lagu yang sekarang soalnya ya. Nah, itu jangan yang begitu, tapi cari lagu yang positif gitu ya. Kan banyak tuh, kayak Anda kalau baca buku gini ya, Anda datang awal, Anda pasti dengerin itu, macam-macam lah. Kalau saya, favorit saya misalnya Kejarlah Mimpinya Maudy Ayunda lah, terus atau kalau It's My Life-nya Bon Jovi lah, atau apa, cari yang lagu yang positif yang membangkitkan semangat gitu ya. Yang kelima kalau saya adalah terus perkatakan yang positif gitu ya. Jadi itu kan di buku bab pertama itu malahan ya, di buku ini bab pertama kan, pikiran kita ini yang harus dikontrol gitu. Jadi saya memperkatakan hal-hal yang positif gitu. Ya, walaupun misalnya mungkin belum ada orderan gitu ya, tapi saya mengafirmasi positif, klaim misalnya contoh, wah terima kasih Tuhan, panen raya, banyak order masuk, wih luar biasa gitu ya. Padahal kalau Anda, yang mana ordernya? Yo, belum ada memang, belum masuk ke WA saya, tapi sebentar lagi pasti masuk di WA saya gitu ya. Order 10 paket, luar biasa, amin gitu. Perkatakan yang positif. Mau orang bilang, ih gila dia, bodoh amat gitu ya. Gitu ya Bu Wulan ya. Jadi menurut saya time management itu teknis, mestinya nggak susah, tinggal butuh disiplin aja. Tapi kalau pengalaman saya yang sering kali berat itu emosionalnya. Nah, emosionalnya yang harus dikontrol. Gitu. Terjawab, Bu Wulan? Oke Pak, thank you. Sukses ya. Harus diamond. Ya. Nah, ini nanti materi tersendiri ya. Anda nanti sambil tanya ke Bu Ria ya. Diamond itu adalah strategi. Diamond itu bukan tujuan akhir. Kenapa? Kalau Anda perhatikan, tujuan dari bisnis ini itu adalah kita tuh mendapatkan mitra-mitra bisnis, rekan-rekan bisnis yang punya kualitas bagus. Gitu ya. Ya kualitas itu artinya paksanya bagus gitu ya, play-nya, attitude-nya, knowledge-nya, skill-nya, action-nya gitu ya, paksanya bagus. Tapi masalahnya orangnya yang sebelah mana, nggak tahu gitu ya. Yang kita tahu adalah kalau kita open diamond, jebret, kita kejar diamond, jebret, berarti kita tuh kalau kita asumsikan itu semua satu persatu ada orangnya, berarti kita tuh sudah langsung buka 20 orang loh, jebret gitu ya. Sisanya kan di follow up. Siapa tahu dari 20 orang itu ada yang bisa dikerjakan lebih lanjut gitu ya. Nah, kalau belum ada Pak, ya bulan depan kan diamond lagi 20 orang lagi gitu ya. Dan seterusnya sampai akhirnya dapat. Nah, begitu dapat itulah di situ nanti akan berkembang. Tapi makanya awal-awal kita yang mesti berkembang. Kenapa? Ya tadi kalau kita kita aja untuk didik diri kita sendiri aja belum bisa, bagaimana kita bisa didik orang lain? Ya kan itu pertanyaannya gitu. Kalau saya didik diri saya sendiri aja belum bisa, apalagi didik orang lain. Karena diri kita sendiri pastinya lebih mudah. Kenapa kok bisa lebih mudah? Karena kontrolnya, decision-nya ada di diri saya sendiri. Ya kan? Kalau orang lain kan decision-nya ada di tangan dia. Kita hanya bisa mempengaruhi, kita hanya bisa influence. Gitu. Kalau orangnya mau. Lah kalau orangnya nggak mau, ya kita juga udah nggak bisa apa-apa. Kan gitu. Tapi kalau diri kita sendiri kan pasti bisa, wong kita bisa ngontrol diri kita sendiri. Itulah kenapa materi pertama pasti tentang kontrol diri sendiri. Ngingetin atau menyadarkan bahwa, hey, dirimu itu yang ngontrol kamu sendiri loh. Gitu. Oke, message terakhir Bu Wulan, ya itu yang juga saya renungkan tentang bab ini. Ini bab sebetulnya
berbicara tentang peribahasa main dulu, baru bayar kemudian. Atau bayar dulu, baru main kemudian. Itu ya Bu Wulan, itu sama message-nya buat Bu Wulan. Anda akan memilih yang mana? Main dulu, baru bayar kemudian, atau bayar dulu, baru main kemudian. Oke? Kalau Bu Wulan memungkinkan, boleh dong dibantu tutup doa. Bisa, Bu Wulan, bantu tutup doa. Saya sambil nyetir nih Pak. Oh ya, enggak apa, 1 menit aja. Memungkinkan nggak? Boleh Kalau nggak yang lain memungkinkan ya? ya jangan. Nggak mungkin, maaf. Oke, ya wis. Ada yang mungkin teman-teman yang mau bantu tutup doa? Ya, yang mau? Oke, saya bantu tutup doa ya. Tuhan yang baik, terima kasih karena pagi hari ini kami boleh sekali lagi berkumpul dan Tuhan kami punya waktu tinggal 2 hari ini, sertai kami percaya Engkau punya rencana yang indah, Engkau punya sesuatu yang dahsyat buat setiap dari kami, doa kami itu terjadi di dalam hidup kami. Kami melakukan bagian kami dan kami mau finish strong bersamamu, kami menikmati anugerah yang luar biasa, kami menikmati keajaiban-keajaiban dan mukjizat yang luar biasa selama 2 hari ini. Kami akan finish strong di bulan Juli, sesuatu yang tidak pernah kami lihat, tidak kami dengar, bahkan mungkin tidak pernah timbul di dalam hati kami menikmati sesuatu yang luar biasa bersamamu. Terima kasih, kami serahkan sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Oke, yuk kita foto. Dah, semuanya? Oke. Smile ke kamera. 1, 2, 3. Cekrik. Yes. Oke, finish strong ya. Sampai besok. Besok terakhir. Hari ini 30.